Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita udah ketemu di video sebelumnya, tapi aku bakal memperkenalkan diri lagi di video curhat filsafat part 2 aku di sini. So, my name is Amalin Nur Aziza. Tapi kalian bisa banget manggil aku Amal atau Mal. NIM aku itu 2002 046021. Aku sekarang jadi mahasiswi Universitas Mula Warman, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2020. Di sini aku bakalan ngejelasin dulu tujuan aku ngebuat video di part 2 ini. Yang pertama adalah aku bakalan nge-self evaluation diri aku di video yang sebelumnya, dan aku bakalan memperjelas lagi pembahasan yang sebenarnya banyak banget yang belum aku jelasin di video sebelumnya. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, let's start the video. Oke, so yang pertama adalah self evaluation aku. Mungkin banyak banget kekurangan aku di video sebelumnya. Jadi aku bakalan ngebahas kekurangan-kekurangan apa aja yang kemarin aku lakuin di video part 1. Jadi yang pertama adalah aku belum bisa ngasih informasi yang lebih mendetail di video sebelumnya karena emang keterbatasan ilmu aku waktu itu. Dan sekarang aku udah nge-upgrade ilmu-ilmunya, jadi stay tune ya. Terus yang kedua juga mungkin kemarin aku ngomong itu berbelit-belit banget karena kurang pede juga. Jadi ya itu salah satu hambatannya di video aku yang sebelumnya. Jadi aku bakalan ngelurusin atau memperbaiki di video ini. Lanjut di part selanjutnya. Di part kali ini aku bakalan ngebahas mengenai dua pembahasan. Yang pertama adalah dasar pemikiran apa yang bakalan aku pakai untuk aku cocokin di pertanyaan aku di video sebelumnya, sama ya gimana caranya ngecocokinnya gitu. Jadi dasar pemikiran apa yang aku pakai. Pertama, metodologi thinking. Kenapa aku pakai itu? Karena itu adalah pemikiran pertama manusia, dan ada salah satu pertanyaan aku yang makai pemikiran itu. Jadi itu benar-benar pemikiran dasar, pemikiran awalnya manusia, dan menurut aku itu bakalan cocok banget kita padukan sama pertanyaan yang kemarin. Lalu dasar pemikiran manusia yang kedua yang aku pakai itu yang kedua adalah common thinking. Kenapa aku pakai itu? Karena pertama itu sifatnya umum banget. Maksudnya adalah semua kaum awam itu tuh pasti ada pemikiran common thinking itu, dan biasanya common thinking itu berasal dari pengalaman-pengalaman manusia, dan salah satu pertanyaan aku itu juga seputar pengalaman-pengalaman yang manusia rasain di kehidupan sehari-hari mereka. Dan dasar pemikiran yang ketiga yang aku pakai adalah logic thinking. Logic thinking kenapa aku pakai itu? Karena di dua pertanyaan aku itu emang harus memakai logika berpikir, dan itu memang diharuskan karena kita bakalan menganalisa lebih dalam lagi tentang pertanyaan itu. Jadi kenapa aku masukin logic thinking? Karena itu. Jadi yang pertama adalah pertanyaan aku tentang kata-kata yang membingungkan. Jadi menurut aku kata itu kan adalah suatu bentuk dari bahasa. Nah, bahasa itu kita udah gunain sejak zaman manusia purba. Bahkan kayak manusia purba itu juga berkomunikasi, juga menggunakan bahasa, tetapi mungkin berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sekarang. Nah, tetapi jika dilihat sekarang bahasa itu sangat beragam. Bahkan kayak ketika kita pindah negara atau pindah daerah pun, itu bahasa yang digunakan di daerah tersebut tuh akan berbeda dengan bahasa di daerah yang kita tinggali sekarang, kayak gitu. Pengalaman aku waktu itu adalah ketika misalnya karena aku orang Samarinda gitu, aku waktu itu pergi ke Jawa dan bahasanya itu beda banget. Kayak koe dan aku itu tuh beda bahasanya, sama kayak bahasa Kalimantan di sini gitu. Nah, logikanya adalah dengan kata-kata yang bentuknya itu berbeda dan mungkin artinya juga berbeda atau artinya sama, itu tuh bisa memiliki makna yang berbeda atau sama pula gitu.
Dan bisa juga membuat kita itu sebagai manusia itu akan berpikir 2 kali atau berpikir lebih untuk menemukan kata yang cocok atau yang pas dipakai untuk pengaplikasian di bahasa yang akan kita gunakan atau digunakan untuk berkomunikasi kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Dan banyak banget pengalaman-pengalaman lainnya yang aku rasain waktu itu, kayak ketika kita menggunakan bahasa asing juga itu karena bukan bahasa sehari-hari kita bakalan lebih bingung lagi untuk memakai grammarnya atau memasukkan grammarnya dengan bahasa yang cocok, dengan kata-kata yang pas gitu. Dan logikanya adalah kenapa bahasa itu di berbagai dunia harus berbeda-beda. Karena bahasa yang berbeda-beda itu akhirnya kata-kata yang kita pakai itu juga pasti bakalan berbeda dan semakin membingungkan manusia untuk berkomunikasi. Alhasil manusia juga akan sedikit terbatasi berkomunikasinya dengan manusia-manusia lainnya. Bagaimana jika bahasa di dunia itu sama? Alhasil kan berarti kata-kata yang dipakai juga sama dan bentuknya juga pasti sama, artinya juga sama, maknanya juga mungkin sama. Berarti kan kayak bukannya itu lebih mempermudah ya dalam kita berkomunikasi dengan manusia-manusia lainnya yang ada di dunia ini. Itu adalah pengaplikasian dari dasar-dasar pemikiran yang ketiga tadi dengan pertanyaan pertamaku. Untuk pertanyaan kedua itu adalah tentang pepatah lama. Jadi aku ngangkat satu pepatah di mana pepatah itu mengatakan bahwa wanita itu berpikir menggunakan hati, sedangkan laki-laki itu berpikir menggunakan otak atau pikiran atau logika gitu. Dari zaman dulu itu kita, bahkan yang di Indonesia sendiri, di zaman kerajaan itu perempuan bahkan memiliki derajat yang berbeda dengan laki-laki yang seharusnya itu tidak dilakukan gitu, tidak ada gitu, karena dalam pemikiran logikanya adalah manusia ya manusia, perempuan atau laki-laki sama, pemikiran menggunakan otak atau cara berpikirnya itu sama, yaitu menggunakan otak atau pikiran gitu kan. Sedangkan hati, kalau hati itu seperti yang kita tahu atau kita berpikir logika aja, gimana caranya kita berpikir atau mencari sebuah alasan, mencari sebuah jawaban dengan menggunakan hati. Sedangkan hati itu sendiri itu salah satu organ yang dipakai, yang berperan penting atau berperan utama di dalam tubuh kita untuk penyerapan zat gizi manusia, zat gizi di dalam tubuh kita gitu. Jadi kayak nggak ada sangkut pautnya sama hati. Atau kenapa pepatah itu mengatakan hati gitu. Salah satu buktinya ya pepatah tadi gitu kan. Jadinya manusia akhirnya terutama laki-laki itu tuh pasti akan berpikiran kayak manusia, pasti akan berpikiran wanita itu akan di bawah derajat mereka, dan wanita itu akhirnya memiliki pandangan bahwa sebagai manusia yang lemah, karena menurut saya karena pepatah itu tadi gitu. Pengalamannya adalah ketika misalnya kita sebagai wanita nih sedang jalan atau sedang melakukan kegiatan yang bersama laki-laki gitu, mereka akan bilang, oh kita aja yang ngelakuin, kamu tuh lemah, nggak kuat, kita cowok-cowok ini kuat. Nah itu sebagai salah satu bentuk bahwa pepatah itu tuh dibenarkan, padahal sebenarnya menurut saya itu enggak, dan itu salah besar gitu. Mungkin dari 2 pertanyaan di atas tadi banyak banget yang akhirnya kita berpikir 2 kali untuk berpikir lagi bahwasannya di dunia ini hal-hal sepele pun itu tuh masih sangat dipertanyakan gitu. Jadi untuk di video ini semoga
beberapa pertanyaan di benak kalian itu akan terjawab. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.